adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di video kali ini kita akan melakukan ibadah bersama ya adik-adik. Nah, sebelum kita melanjutkannya, kakak ingin menyapa nih. Apa kabar semuanya adik-adik? Tentunya sehat, luar biasa. Oke, nah di video kali ini kita akan melakukan ibadah bersama. Akan tetapi kita melakukannya di rumah masing-masing. Oke, nah sebelum kita melanjutkannya, kita angkat lagu pujian Tuhan dulu ya. Hari ini, tahu kan adik-adik yang di rumah? Iya, pintar. Kakak akan mengiringi lagu kita, adik-adik di rumah mengikuti bersama ya. Oke. Kita masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Iya, harus semangat dong ya. Harus tetap merasa senang. Oh iya, adik-adik tahu nggak lagu di sini senang, di sana senang? Tahu kan lagunya? Oke, kita akan menyanyi bersama-sama lagi ya. Oke. Iya, semangat terus ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Ku siapkan hatiku Tuhan. Karena kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita. Oke. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat
kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Ikuti dalam hati ya. Ya, satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kami mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami di pagi hari ini dengan baik dan lancar ya Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anakmu yang rindu akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, berikanlah kami kebijaksanaan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan masing-masing. Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang daripadamu, agar kami layak disebut anak-anakmu. Terpujilah namamu ya Tuhan, dahulu, sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Nats kita pada hari ini adalah terambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik sudah buka kitabnya masing-masing? Oke. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik di rumah ikuti dalam hati masing-masing ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kakak ingin nanya nih, adik-adik yang di rumah masih ada tidak yang tidak tahu ke-9 buah roh ini? Atau yang lupa? Ada? Tunjuk tangan. Ada? Aduh. Nah, kakak punya tips nih. Kakak punya ide agar adik-adik yang di rumah dapat mengingatnya dengan mudah. Dengan cara bernyanyi. Oke? Adik-adik pernah dengar tidak lagu Kasih, Sukacita, Damai Sejahtera? Pernah dengar kan? Nah, kita akan nyanyi bersama agar kita dapat mudah untuk mengingatnya. Kita mulai ya. 2, 2, 3, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mudah kan? Nah, dengan cara itu adik-adik pasti mudah untuk mengingatnya. Baik adik-adik, sebelumnya kakak ingin menekankan kepada adik-adik yang di rumah, adik-adik harus percaya bahwa kita akan memiliki 9 buah roh dalam hidup kita jika kita percaya kepada Tuhan. Dan 9 buah roh ini akan menjadi gaya hidup kita yang apabila kita mengizinkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, hadir dalam hati kita. Dan kita akan jauh dari segala tabiat dosa dan perbuatan-perbuatan yang salah jika kita mengizinkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita dan hati kita. Yang pertama tadi apa adik-adik? Yang pertama adalah kasih. Kasih itu memperhatikan dan mencari yang terbaik dan berbuat baik kepada orang lain dengan tulus tanpa pamrih dan tidak harus membeda-bedakan siapa yang harus kita bantu dan tidak. Kita dapat lihat, kita dapat mengetahui ketika Tuhan rela disalibkan, disiksa dan dihina hanya untuk menebus dosa kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, membantu, dan menolong sesama. Dan menolong sesama itu harus dengan ikhlas, hati yang ikhlas. Oke. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah perasaan senang dan gembira yang disebabkan oleh karena kasih karunia dan berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan itu terjadi ketika kita merasa percaya, kita merasakan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu yang harus kita banggakan, atau kita harus merasa bahagia atau bersukacita karena Tuhan telah menolong kita atau Tuhan telah menyayangi kita, anak-anaknya. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah rasa tenang dalam hati dan pikiran kita oleh karena iman dan pengetahuan bahwa semuanya senantiasa baik antara kita dengan Tuhan. Yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran itu ketabahan dalam menghadapi segala masalah atau rintangan, dan kita harus selalu berbuat baik walaupun kita
ada masalah atau pergumulan. Kesabaran itu terjadi ketika kita ada masalah dan kita tidak boleh merasa sedih. Kita harus sabar dan kita harus selalu berusaha. Kita harus selalu berbuat baik. Kalau kita ada masalah, contohnya kita tidak mendapatkan juara di sekolah, di kelas, dan teman kita mendapatkan. Nah, semua itu pasti ada waktunya adik-adik. Kita harus sabar. Tetapi sabar itu dibarengi dengan usaha kita sendiri. Jika kita berusaha, kita akan mendapatkan hasilnya. Ya adik-adik, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus sabar dan tidak boleh marah-marah dan tidak boleh berantem atau memusuhi teman. Itu tidak boleh ya adik-adik. Yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan adalah tidak mau menyakiti orang lain dan tidak mau membuat orang lain menderita karena kelakuan kita. Kita harus saling membahagiakan. Kita tidak boleh menyusahkan teman kita. Terutama kita tidak boleh menyusahkan kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita itu sangat menyayangi kita. Kita sudah disekolahkan, sekolah tinggi-tinggi, diberikan makanan, dan dirawat mulai dari kita lahir sampai kita besar nanti. Kita harus menyayangi orang tua kita. Kita tidak boleh membuat orang tua kita sedih dan merasa sengsara. Kita harus bisa membuat orang sekitar kita bahagia dan kedua orang tua kita harus bahagia dan kita harus berusaha menyenangkan hati kedua orang tua kita. Terutama kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu beribadah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah menyukai keadilan dan kebenaran dan tidak suka akan kejahatan. Dan kebaikan itu tidak harus memandang siapa yang harus ditolong. Kebaikan itu terjadi ketika kita teman kita merasa sedih, ya kan? Dan teman kita ada kesalahan, ya. Dan teman kita membutuhkan bantuan. Kita harus membantu dia. Contohnya, kita sering kan melihat teman kita, jika teman kita berpidato atau teman kita ada kegiatan di depan kelas dan ada kesalahan atau ada kejanggalan dalam dirinya, pasti kita akan tertawa, ya kan? Nah, dalam hal itu kita tidak boleh ya adik-adik, kita harus mengoreksi teman kita dan membantu dia untuk bisa tampil lebih baik lagi. Nah, yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah suatu komitmen yang teguh dan kokoh dan juga jujur dan tidak mudah untuk mengingkar janji, karena kesetiaan itu adalah salah satu janji, suatu janji yang kita ucapkan, baik itu kepada orang tua, teman, sahabat, atau siapapun itu. Pasti kita pernah mengucapkan janji kepada mereka kan, dan kita harus menepati janji dan kita tidak boleh mengingkari janji yang sudah kita buat, karena itu adalah salah satu bentuk kesetiaan dan kejujuran kita dan komitmen kita kepada orang-orang yang terdekat kita. Nah, yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah perpaduan antara kekuatan dan keberanian. Misalnya, jika kita ada masalah, kita harus berani untuk menghadapinya. Bukan berarti kelemahan itu menutupi keberanian kita. Kita harus berani menghadapi segala rintangan atau masalah dalam hidup kita. Contohnya, jika kita disuruh di depan kelas untuk mengerjakan tugas, kita harus berani. Ya, kita tidak boleh lemah, karena itu adalah salah satu tujuan kita untuk menuju ke cita-cita kita masing-masing ya adik-adik. Dan kita harus berani tampil ke depan, berani untuk mewujudkan cita-cita kita, tidak mudah menyerah.
Nah, yang terakhir, kesembilan itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah dapat menguasai diri dan keinginan juga hawa nafsu kita sendiri. Dan menuruti kehendak Tuhan, tidak menuruti kehendak hawa nafsu dosa. Kita harus bisa menguasai diri kita sendiri, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dan hati pikiran kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang salah, yang bisa menyakiti hati Tuhan, yang bisa berbuat kesalahan di depan Tuhan. Kita harus bisa percaya kepada diri sendiri dan bisa menuntun diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, itu adalah kesembilan buah-buah Roh Kudus. Kita harus menjalankan itu dalam kehidupan kita masing-masing, adik-adik, karena itu adalah salah satu gaya hidup kita. Dan itu harus kita lakukan dan itu adalah salah satu kewajiban kita dalam hidup ini. Baik, adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari kakak. Semoga firman atau penjelasan yang sudah kita dengarkan hari ini semoga bermanfaat bagi adik-adik dan adik-adik harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Adik-adik tahu kan lagu itu? Oke, kita nyanyikan bersama ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita tutup ibadah kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertatah di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada hari ini Engkau masih memberkati kami, hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami mulai awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikan kami anak-anak-Mu kebijaksanaan, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, hapuslah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.